Halo teman-teman semuanya, kami peserta Laser CPNS tahun 2022, Angkatan 16 Kelompok 1, pengampu materi Dr. Hieronymus Godang SPDM SICA, penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Kami dari kelompok 1 ada 5 orang, saya sendiri Desi, ada Devi, ada Dewi, ada Dina, dan ada Dita. Video kali ini saya akan tampilkan beberapa contoh tentang core value ASN, yaitu berakhlak, dan employer branding ASN, yaitu bangga melayani bangsa, merupakan salah satu langkah untuk mengakselerasi transformasi SDM operator. Di sini kami akan menampilkan beberapa contoh dari implementasi berakhlak. Yang pertama, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan di unit kerja. Ini adalah salah satu contoh implementasi dari berorientasi pelayanan. Akuntabel ialah melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang lainnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana seorang ASN berakhlak yang memiliki ciri-ciri akuntabel. Seperti hadir tepat waktu ketika datang bekerja. Seorang ASN tidak boleh datang terlambat agar seorang ASN dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sebagai ASN yang baik, seorang ASN tidak boleh tidak disiplin kepada waktu. Contoh yang lain yang dapat saya berikan ialah seorang ASN harus mampu mengerjakan tugas dari atasan sebaik mungkin. Karena kebetulan saya adalah seorang perekam medis, maka saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang perekam medis dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang telah diberikan dan dibuat di tempat saya bekerja. Contoh lain yang dapat saya berikan adalah saya menggunakan fasilitas negara dengan cara yang baik dan benar. Saya tidak boleh sembarangan dalam menggunakan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan negara kepada saya dan bisa saya gunakan ketika saya bekerja. Contoh penerapan meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, rajin mencari referensi dan informasi-informasi penting dari internet untuk mendukung pekerjaan saya sehari-hari, meningkatkan pengetahuan saya, dan mengembangkan kompetensi saya. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Sungguh-sungguh bekerja, memberikan waktu dan pikiran kita. Dan yang ketiga, membantu orang lain belajar. Yang keempat adalah harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contohnya, saat mengikuti seminar atau mengikuti acara Zoom, saya menghargai beberapa pendapat dari rekan-rekan kerja saya tanpa melihat latar belakang mereka. Yang kedua yaitu suka menolong orang lain. Contohnya, saya membantu pasien yang sedang menanyakan tentang penggunaan aplikasi JKN. Selanjutnya, core value ASN berakhlak loyal. Kata ini bermakna kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi dan lebih-lebih kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai dasar core value loyal
Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sama ASN, pimpinan dan instansi. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Dalam loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contoh perilakunya menjaga nama baik sama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Video kali ini saya akan menceritakan tentang core value ASN, yaitu adaptif. Adaptif ialah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Contoh yang pertama, seperti mengikuti pelatihan dasar CPNS kali ini. Karena adanya pandemi COVID-19, pelatihan dasar CPNS dilakukan secara daring melalui live Zoom. Untuk itu, kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi terkini. Contoh yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang ada di kantor. Contohnya seperti mengikuti pelatihan ataupun workshop untuk mengembangkan ilmu kita, sehingga kita dapat mengupdate ilmu kita dan dapat mengimplementasikan dengan berinovasi dan mengembangkan kreativitas kita di unit kerja kita masing-masing. Yang ketiga, bertindak proaktif dengan cara mengenali tugas dengan tanggung jawab yang ada di RSUD Dr. Perngadi, Kota Medan. Ketujuh adalah kolaboratif. Budaya kolaboratif memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama serta pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Contohnya, saya melakukan kolaborasi dengan rekan gizi untuk pemeriksaan Catin. Lalu, yang kedua yaitu dalam melakukan penyuluhan, kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, contohnya dengan penyuluh kesehatan masyarakat. Sekian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.